Kisah tentang pohon apel. Alkisah ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan diam. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon. "Aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Jualah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu." "Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua." Bocah yang telah berumur itu melanjutkan, "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira," kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang.
Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat, karena aku sangat letih." Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan jadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia. Cek cek trouble. Cek cek cek. Anggung Mar.
Cek sound teman-teman, suara saya sudah terdengar. Sudah, Pak. Ya, mohon maaf terputus. Oke, slide-nya sudah nampak ya. Sudah tampil. Nampak, Pak. Nampak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai ya. Sudah lewat jam 1. Yang absen sih udah banyak. Join baru. Oke, nggak masalah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suara siapa itu? Semangat banget. Baru makan siang ya, Teh? Suaranya kenceng banget. Malah menghilang. Baik, teman-teman yang sudah hadir dari tadi ya, sudah banyak yang join. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke berapa? Yuk, ada yang tahu? Izin cek dulu ya, pertemuan ke berapa nih? Saya miss. Pertemuan ke berapa, Teh Fitri? Teh Mariani? Ke-6, Pak. Iya, slide saya kayaknya bermasalah. Ke-6 ya? Baik, nah, berarti satu kali lagi pertemuan tanggal 5 kita UTS ya. Sebelum UTS jangan lupa ya teman-teman yang tugasnya belum sempurna, tugasnya belum dilengkapi, ayo kirim tugasnya. Jangan sampai begitu nilainya sudah saya akumulasi baru cari ya. Sebelum masuk teman-teman saya mau tanya nih, YouTube yang recording kalau yang saya upload itu bermanfaat gak sih buat teman-teman semua? Bermanfaat, Pak. Untuk apa, Teh Marian? Buat kita kalau misalkan lupa, kita bisa ngulang materi itu lagi, bisa lihat lagi, Pak. Berarti tetap harus di-upload ya recordingnya, beneran nih. Kalau nggak bermanfaat, saya nggak recording. Recording aja, Pak. Oke, Teh. Kemarin ini suaranya kenceng banget. Makan apa tadi, Teh? Makan siang ya, Teh? Belum sih, Pak. Oh, belum makan siang aja baterainya udah kayak habis dicun. Baik, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita bahas satu materi yang sangat menarik ya. Materi yang ditunggu-tunggu seorang pebisnis, baik dia sebagai pengusaha ataupun yang dia mau bekerja sebagai marketing ya. Karena banyak orang di luar sana alergi bicara marketing. Kerja marketing, kerja apaan tuh ya? Nah, banyak orang yang melihat marketing itu adalah sesuatu yang apa ya? Kayaknya malas buat kerja di marketing. Padahal marketing itu sebuah seni yang sangat indah ya. Banyak orang-orang marketing ketika dia sudah jadi orang marketing, dia bisa survive di posisi mana aja. Bukan tidak mungkin orang-orang marketing itu menduduki posisi supervisor dan yang lain. Kok bisa? Karena biasanya orang-orang marketing itu menguasai bukan cuma medan perang, tapi juga medan dalamnya. Jadi marketing itu menguasai luar sampai dalam perusahaan. Kenapa menguasai luar sampai dalam? Pertanyaannya. Karena marketing kalau nggak menguasai product knowledge, ya kalau marketing nggak menguasai perusahaannya, mungkin dia bisa bicara baik di tenaga konsumen. Jadi kalau seorang marketing dia pasti menguasai dulu perusahaannya dengan setelah sudah menguasai baik, dia akan menguasai juga konsumen. Jadi marketing itu it's very very beautiful ya. Nah, pertemuannya nanti kita bahas 2 kali teman-teman ya, karena marketing ini ilmunya sangat banyak. Saya tahu teman-teman semester 7 pasti sudah belajar strategi pemasaran. Betul, Teh Leli? Teh Mariani sudah belajar strategi pemasaran, Teh? Udah, Pak. Sudah ya. Sampai di mana strategi pemasarannya? Baru sebatas teori atau sudah implementasi praktek? Baru teori. Teori aja. Baik, teman-teman semua. Jadi nanti 2 kali pertemuan, saat ini dan pekan depan, kita akan bahas materi secara praktis. Praktis itu artinya
bagaimana marketing ini langsung diimplementasi sama teman-teman di lapangan. Di lapangan, bukan di lapangan bola, langsung di medan perang. Langsung dengan bisnisnya, langsung dengan pekerjaannya, langsung dengan produknya. Hari ini kita akan bahas strategi marketing mix yang pertama, yaitu tentang advertising, marketing sama branding. Tiga langsung. Keren. Lalu pertemuan pekan depan kita akan bahas bagaimana menciptakan kreatif promotion. Promosi yang kreatif. Ya. Nah, kita nggak panjang lebar, kita langsung masuk marketing mix. Saya tanya dulu sama Teh Leli yang lagi ada di kamar. Open mic, Teh. Iya. Oke, Teh. Pernah belajar marketing pasti ya. Tolong sebutkan marketing mix yang 4P itu apa, Teh? Iyo. Ada marketing yang disebut 4P. P-nya ada 4. Apa aja, Teh? Teh Leli satu kali. Semester 7 loh. Semester 7 nih, besok wisuda loh. Besok skripsi loh. Ilmu yang nanti didapat dari semester 1 sampai dengan semester 7 itu nanti di sidang saya ditanya sama semua dosen. Ayo. Harga. P. Pakai depannya P. Teh Leli. 4P. Produk. Oke. Terus Preach. Coba aduh, ya Allah, ini anak Latansa, mahasiswa. Price, bukan please. Price. Price. Apalagi Teh Leli? Sama ini promotion. Promosi baru 3 Teh, kan 4P. Satu lagi apa ya? Itu dulu. Apa coba? Pledge. Oke, Teh Leli, makasih jawabannya benar. Flash. Tapi pengucapan bahasa Inggrisnya, aduh, ini direkam di YouTube, Teh. Teman-teman calon sarjana ekonomi di Latansa, please deh belajar bahasa Inggris dong ya. Minimal conversation-nya, minimal speaking-nya, ya jangan sampai malu-maluin, beneran deh, Teh. Akang sama Eteh, ini calon sarjana ekonomi, bahasa Inggris, masa Teh Leli. Baik teman-teman, marketing mix yang teman-teman sudah pelajari ada 4T ya. Yang pertama produk. Produk itu artinya bicara marketing berarti harus bicara produknya dulu. Produk itu artinya barangnya ada nggak ya. Jangan bicara marketing kalau nggak ada produk yang mau dipasarkan. Ada produknya dulu ya. Bisa produk, bisa jasa. Setelah bicara produk, baru bisa bicara price. Price itu berarti harganya. Bagaimana orang marketing mau berpromosi kalau dia nggak tahu harganya? Dia harus tahu harga. Karena harga itu mencerminkan atau menyasar tentang segmentasi konsumen. Ya, segmentasi kan ada yang menengah ke bawah, atas, middle up. Setelah ada produk, ada price. Yang ketiga tadi ada place. Place itu tempat usahanya. Tempat usahanya bisa menggunakan offline ya, ruko dan yang lainnya, atau dengan marketplace. Marketplace itu bisa pakai aplikasi dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah promosi. Hari ini kita bahas dua dulu ya. Implementasi strategi marketing untuk produk sama price. Oke, produk sama. Nah, teman-teman sekalian, fundamental marketing. Catat ya, fundamental marketing. Aduh, saya gagal fokus nih lihat Teh Leli. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya mau bicara apa tadi, Teh? Kan? Fundamental ya, fundamental marketing. Bicara marketing adalah bicara fondasi ya. Fondasi dasar sebuah perusahaan. Marketing ini fundamentalnya yang harus kita bahas ya. Secara teori pasti teman-teman sudah tahu. Yang perlu kita bahas pertama kali adalah dari sisi marketing, teman-teman yang harus pahami adalah kalimat ini. Semua merek rawan lenyap. Sekali lagi ya, semua merek rawan lenyap. Artinya, sebagus apapun merek produk, sebagus apapun sebuah usaha,
Kalau tidak dirawat serius, maka merek tersebut yang sudah dibangun puluhan tahun misalkan dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan triliunan, bisa akan hilang. Contoh coba teman-teman, coba sebutin nih 7C. Merek-merek apa aja yang dulu ada tapi sekarang nggak ada? Ayo silakan teman-teman. Suaranya putus-putus ya. Mudah-mudahan sudah tidak putus-putus. Oke, Tela, Teleli, Teh Mariani, coba sebutkan, atau siapa lagi nih yang ada di sini, coba sebutkan ya merek-merek atau produk-produk yang dulu ada tapi sekarang sudah nggak ada. Itu Bagus, Adiska, Fitri, Novita, siapa lagi, Siti, Hapsah, Waroh, sekalian saya absen ya, Behaki, Sinta Ayu, Muhammad Dandi, Iham Ridwan, Danisa. Ayo coba sebutkan merek-merek yang dulunya merek ini ada dan bahkan merek ini terkenal tapi sekarang merek ini sudah nggak ada, nggak pernah terdengar. Coba apa coba? Kayak merek HP Sony Ericsson bukan Pak? Yang dulu kan Ya, siap. Sony Ericsson salah satunya. Nokia, oke, Nokia 2. Terima kasih, iya, Nokia. BlackBerry. Ya Pak, siap. BlackBerry, ya oke, 3. Oke, dari sisi handphone teman-teman ya. Oke, makasih dari sisi handphone. BlackBerry yang katanya dulu paling bagus ya pakai BBM. Jadi kalau kita tukeran bukan tukeran nomor dulu. Tukeran apa dulu kalau BBM, teman-teman? PIN BB. Bukan PIN BB, betul. Tapi sekarang kemana beritanya? Hilang ya. Hilang. Iya, Kenapa? katanya udah di-delete. Karena BBM tidak merawat dengan seriusnya sehingga kalah sama kompetitor. Begitu juga dengan Nokia, begitu juga dengan yang lain. Nah, sekarang selain HP teman-teman, merek apa yang dulu ada sekarang nggak ada selain HP? Yuk, sekali lagi. Yuk, mikir yuk. 7C, ayo coba. Supaya teman-teman paham gitu loh. Oh, ternyata merek sebesar apapun kalau nggak dirawat, nggak di-maintain marketingnya, strategi marketingnya, dia akan digilas oleh merek-merek pendatang baru, yang bisnis baru. Apa coba? Yuk bicara minimarket. Dulu ada yang namanya 7-Eleven, Sevel, ya. Sekarang hilang. Dulu ada yang namanya apa lagi? Ramayana. Masih ada Ramayana sekarang? Teman-teman? Ramayana juga sudah nggak ada ya. Masih dengar dulu yang namanya apa ya, Robinson. Kemana sekarang? Hilang, nggak ada. Apalagi coba Matahari bentar lagi sudah mulai tutup juga nih tuh kan. Itu contoh dari hypermart ya, minimarket atau supermarket. Contoh lain kalau dari sisi transportasi teman-teman, apa yang dulu ada sekarang nggak ada? Transportasi. Coba. Yuk pikir 7C yang dulu ada sekarang nggak ada. Transportasi. Iya, kemana semua ini? Tidur siang semua. Taksi teman-teman. Taksi dulu ada yang warnanya kuning ya, namanya Presiden Taksi. Sekarang nggak ada tuh. Ada yang namanya Kosti Jaya. Sekarang nggak ada juga tuh ya. Banyak sekali taksi yang dulu ada, sekarang juga nggak ada. Taksi yang dibangun dengan puluhan miliar, sekarang menjadi hilang. Nah, ini kata kuncinya teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman nanti menjadi pemain, pemilik perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan, jangan lupa marketing is never die. Marketing itu nggak ada matinya. Kalau tidak dirawat serius, merek-merek besar yang sudah dibangun puluhan tahun bisa sirna, digilas oleh merek-merek pendatang baru. Ya, semua kalah sama aplikasi-aplikasi yang sekarang lebih responsif menjawab kebutuhan konsumen. Jadi kata kuncinya adalah marketing itu apa Teh Novita? Teh Novita bisa buka open mic yang dikasih Pak, kotak. Yang bisa dikasih kotak merah tuh apa? Kotak merah ini? Lebih responsif menjawab kebutuhan konsumen di era disrupsi ini. Iya, betul. Makasih Teh. Jadi artinya strategi marketing fundamentalnya adalah strategi marketing yang harus teman-teman lakukan adalah bisa menjawab kebutuhan konsumen.
Kenapa menjawab kebutuhan konsumen? Karena marketing di era sekarang beda dengan marketing di era sebelumnya. Kalau di era sebelumnya marketing itu satu arah. Kita bicara, konsumen dengar lalu beli. Tapi sekarang konsumen bisa memberikan review, konsumen bisa memberikan rekomendasi, konsumen bisa memberikan share and share. Ya, jadi sekarang komunikasinya dua arah. Karena komunikasinya dua arah, makanya seorang strategi pemasaran harus benar-benar memahami memahami karakter dari konsumen produknya. Sampai sini pahamnya. Sekarang kita lanjut teman-teman semua. Nah, saya minta tolong sama Fitri Wulandari. Fitri, open mic. Ya, Pak. Oke, Fitri, bisa tolong bacain definisi pemasaran yang baris pertama, baris kedua. Oke. Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Oke, terima kasih Teh. Nah, teman-teman sekalian, sebagai tenaga pemasar, ya, kalau teman-teman bekerja sebagai seorang marketing, ya, atau sebagai pemilik bisnis, kalau teman-teman nanti punya usaha, punya produk, ketika kita melakukan proses marketing, yang kita harus pahami adalah marketing itu adalah komunikasi terpadu. Komunikasi itu berarti ada komunikan, ada komunikator. Ya, komunikasi itu ada dua ya, komunikan itu orang yang memberikan informasi, ya, komunikator orang yang merespons informasi. Ya, kalau komunikasi sendirian itu namanya nggak terpadu ya. Jadi cuma satu arah, tapi ini dua arah, komunikasi terpadu. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi tentang produk kita kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhan. Jadi kata kuncinya, sekali lagi, kata kuncinya pemasaran adalah benang merahnya. Ini saya kasih warna merah. Bagaimana teman-teman sebagai seorang strategi pemasar, orang marketer, harus bisa memenuhi kebutuhan manusia untuk kemudian menjadi keinginan. Jangan dibalik ya, memenuhi kebutuhan manusia untuk kemudian menjadi keinginan. Jadi start pertama adalah gimana produk kita ini memenuhi kebutuhan manusia dulu. Karena konsumen sudah butuh, dia akan melakukan proses pembelian. Nah, kalau sudah butuh pembelikan dan merasakan efeknya, merasakan manfaatnya, kemudian dia akan berubah menjadi repeat order. Akan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, ketika ada konsumen yang melakukan proses repeat order, pembelian ulang, itu disebut bisnisnya tumbuh. Bisnis tumbuh ketika terjadi konsumen melakukan repeat order. Apa repeat order? Pembelian ulang. Ya, jadi kalau ada konsumen beli cuma satu kali dan dia nggak balik lagi, itu namanya bisnis Anda tidak tumbuh. Disebut bisnis itu tumbuh ketika konsumen sudah melakukan proses repeat order, beli ulang. Artinya dia merasa kebutuhannya terpenuhi dan dia merasa ingin melakukan proses transaksi lagi. Ya, sekarang saya lanjutkan sama siapa nih? Teh Ella. Teh Ella bisa open mic. Teh Ella. Teh Ella sudah open mic, suaranya nggak kedengeran. Kalau di server saya sudah kelihatan. Oke, kalau Teh Ella belum bisa, saya pindah ke siapa nih? Kang Baihaki. Kang Baihaki bisa open mic. Oke, Kang. Bisa minta tolong bacain yang warna merah paling bawah, Kang. 3 baris ini, Kang. Siapa? Pemasaran ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia, terutama pihak konsumen yang dituju. Atur nuhun, Kang Baihaki. Ya. Jadi sekali lagi Kang Baihaki bilang pemasar ini sebaiknya, pemasar ini berarti si strategi marketing sebaiknya punya pengetahuan
dalam konsep prinsip pemasaran agar kegiatan ketika dia melakukan proses strategi pemasaran itu tercapai sesuai dengan sekali lagi ya kebutuhan dan keinginan. Nah, implementasinya kayak gimana? Implementasinya gini teman-teman ya. Perhatikan diagram ini. Implementasi teori ini ada di sini nih. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang marketing yang handal, yang jagoan marketing, alhamdulillah saya sudah melakukan proses marketing di mana-mana ya. Kata kuncinya ada di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, kebutuhan manusia itu pada dasarnya semua sama. Sekali ya, kebutuhan manusia itu pada dasarnya semua sama. Kata siapa? Kata Abraham Maslow pada Theory of Human Motivation. Apa aja kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah yang paling bawah nih teman-teman. Sandang, pangan, papan. Semua pasti sama tuh. Semua butuh sandang, semua butuh pangan, semua butuh papan. Sandang itu apa? Semua butuh pakaian. Ya, semua butuh sandang, semua butuh pakaian. Nggak ada manusia yang nggak butuh pakaian ya. Ketika dia makhluk sosial, dia ingin berinteraksi, pasti dia butuh sandang. Fisiologis tuh. Selain butuh sandang, butuh apa? Pangan. Kalau pangan apa? Kuliner. Berarti dia butuh makan dan minum untuk memenuhi vitaminnya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, itu namanya pangan. Setelah itu, setelah sandang dan pangan, dia butuh apa lagi? Papan. Papan itu apa? Properti. Artinya kebutuhan manusia sekali lagi semuanya sama. Sandang, pangan, papan. Kebutuhan dasar ya teman-teman ya, fisiologis ya. Kalau kebutuhan dasar setiap manusia sudah sandang, pangan, papan terpenuhi, dia naik kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan tentang keamanan. Kenyamanan, keamanan. Misalkan nih Kang Bayi Haki ketika sudah menikah nanti pasti harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Apa aja? Sandang, pangan, papan nomor 1. Kan nggak mungkin nikah tapi nggak punya pakaian. Kan nggak mungkin nikah tapi nggak makan. Makan tuh cinta kan nggak mungkin ya. Harus makan makanan kan. Betul nggak Kang Bayi Haki? Iya Pak, benar. Iya. Nah ini kebutuhan fisiologis yang pertama. Butuh sandang, butuh pangan, lalu butuh apa? Butuh papan. Papan itu berarti kan mau nggak mau kita harus ngontrak, mau nggak mau kita harus punya rumah tempat kita melindungi diri dari cuaca, melindungi dari terpaan angin. Nah ini sandang, pangan, papan. Jadi setelah sandang, pangan, papan. Terus kebutuhan manusia yang sama apalagi keamanan. Butuh keamanan, kenyamanan. Ya, rumah-rumah yang di mana tempatnya? Rumah yang nyaman, rumah yang keamanan. Ya, supaya tidak terhindar dari orang-orang jahat. Setelah itu, kebutuhan berikutnya setelah sandang, pangan, papan terpenuhi, makhluk itu butuh sosialisasi. Ya, sosialisasi, butuh berinteraksi dengan tetangganya, butuh berinteraksi dengan teman-temannya. Untuk dalam rangka apa? Untuk memperlihatkan atau untuk menunjukkan harga dirinya dan aktualisasi diri. Ya, jadi kebutuhan primernya yang warna kuning nih teman-teman. Primer manusia itu sama ya, sandang, pangan, papan, sama keamanan. Perhatikan ini warna kuning. Lalu kebutuhan sekundernya ya kedua adalah sosial, harga diri, sama aktualisasi diri. Nah, yang membedakan sekarang, walaupun kebutuhan manusia sama, yang membedakan ada teman-teman, yaitu 5 hal. Ya, 5 hal. Bisa minta tolong bacakan Teh Esta. Teh Esta belum tadi ya. Teh Esta bisa open mic. Teh Esta. Satu kali. Iya, Pak. Iya, bisa bacakan yang membedakan kebutuhan manusia ada 5. Apa aja nih Teh? Yang PQ, dolar, TN. Perbedaan pada PQ, dolar, TN yaitu adalah P-nya itu apa? Produksi, Oke. kualitas, Produknya, bukan produksi. Kualitas, harga, waktu, dan natur. Oke, makasih Teh Esta. Nah, tadi kita bahas lagi teman-teman ya. Makasih Teh Esta ya. Jadi, kebutuhan manusia memang sama. Dari bawah sampai atas tadi ini. Tapi setiap manusia pasti punya perbedaan dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaannya dari mana? Produknya. Produknya Kang Bayi Haki sama produknya Tela pasti beda maunya. Nah, kan gitu. Karena masing-masing manusia pasti punya fondasi yang beda, penilaian beda atas produk yang dipilihnya. Ya, produk yang bagus atau yang enggak, masing-masing manusia pasti punya perbedaan. Ya, ini produknya.
Ya, produk ikhwan sama akhwat pasti beda. Ya, ini P-nya produk. Jadi yang membedakan kebutuhan manusia itu yang pertama adalah produknya, yang kedua adalah kualitasnya. Kualitas ukurannya Kang Dandi sama kualitas ukurannya Kang Fikri pasti beda. Menurut Kang Dandi disebut kualitas itu ketika A. Kalau menurut Kang Fikri kualitas itu disebut kualitas ketika B. Nah, ini kualitas. Karena ukuran kualitas itu sesuai dengan need-nya manusia, penilaian manusia. Apalagi misalkan yang membedakan adalah harganya. Harganya pasti membedakan. Misalnya saya tanya sama Kang Dandi nih, Kang Dandi, open mic. Halo, iya Pak. Oke, Kang Dandi kalau lagi naktir pacar nih, Kang Dandi udah punya pacar belum? Atau udah keluarga? Kok ketawa? Ya, pacarnya. Kang Dandi, oke gini deh. Kang Dandi kalau lagi makan ke rumah makan nih Kang Dandi. Ke rumah makan ya, lagi makan, begitu lihat mau minta sama waiternya daftar menunya. Nah, sekarang saya tanya sama Kang Dandi, kalau lihat daftar menu, lihatnya bagian kiri atau bagian kanan Kang Dandi? Pertama kali yang dilihat. Ayo. Bagian kiri. Bagian kiri itu apa, Kang? Biasanya sih nama menunya gitu, Pak. Nama menunya. Gampang harganya. Oke, yang dilihat harganya atau menunya dulu, Kang? Nama menunya dulu. Bukan harganya, serius. Iya, nama menunya dulu. Wah, teman-teman, jangan lupa nanti minta traktir Kang Dani ya, karena Kang Dani ini dia tidak mementingkan harga, dia lihat menunya. Oke, Kang Dani, makasih. Nah, nggak banyak Ya, nih baik, anak muda kayak begini. Biasanya anak muda, apalagi mahasiswa, dia selalu kalau ke rumah makan, lihatnya bukan menunya, tapi lihatnya bagian kanan, yaitu harganya. Kenapa? Betul. Karena Pak Mariani langsung teriak betul. Apalagi namanya wanita ya, selalu melihatnya nomor satu adalah harga, karena dia akan berpikir dua kali harganya ini masuk kantongnya atau enggak. Nah, artinya teman-teman, kebutuhan manusia boleh sama, tapi harga menurut si A dan menurut si B pasti beda. Sekali lagi ya, jadi yang pertama yang membedakan adalah jenis produknya, ya, kualitas barangnya, harga barangnya, dan yang keempat adalah waktunya. Waktu apa? Waktu pelayanannya. Waktu barang itu sampai ke kita. Kalau pakai misalkan pengiriman, ya, cepat dikirim atau ngirimnya lama. Nah ini, makin cepat dikirimnya, deliverynya makin bagus, manusia akan merasa terpuaskan. Ada yang biarin aja dikirimnya 3 hari atau 1 minggu. Ada tapi yang mintanya kilat, itu teh. Nah, perbedaan yang lain apa selain produk, kualitas, harga, dan waktu, yaitu produknya ramah lingkungan nggak? Ramah lingkungan nggak? Nature itu adalah ramah lingkungan. Sekarang trennya adalah tren produk yang ramah lingkungan. Kalau produk yang nggak ramah lingkungan biasanya ditinggalkan sama manusia. Nah, sampai di sini paham teman-teman ya? Jadi kebutuhan manusia sama, primer sama sekundernya yang segitiga ini di bawah, tapi perbedaannya ada di 5 hal. Produknya, kualitasnya, harganya, waktu delivery-nya, ya. Waktu delivery itu waktu barangnya sampai ke kita, waktu pelayanan, dan yang terakhir produknya ramah lingkungan atau enggak. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada. Baik, kalau enggak ada, nah setelah produk, kualitas, harga, waktu, dan nature sudah menunjukkan perbedaan dari kebutuhan manusia, nah yang berikutnya naik level nih. Setelah produknya, kualitas, harga, waktu, dan nature-nya, nah, ini terjadi ketika individual need dari manusia itu akan sangat berbeda. Ya, jadi kenapa PQSTN? Karena masing-masing punya sosial, masing-masing punya harga diri, dan masing-masing punya ego yang tinggi. Ya, makanya perbedaan ini muncul pada saat mereka memenuhi kebutuhannya. Nah, berarti seorang marketing atau seorang strategi pemasar harus memperhatikan kelima hal ini. Oke, saya nanya sama Teh Hafifah. Teh Hafifah buka open mic-nya. Sekalian cek sound-nya. Teh Hafifah 2 kali. Teh Hafifah 3 kali.
Oke, Teh Hafifah Miss ya. Saya pindah ke Teh Munawaroh. Munawaroh. Iya, Pak. Oke, Munawaroh, saya mau tanya nih ya. Kebutuhan primer sama sekunder manusia menurut Abraham Maslow apa aja, Teh? Gimana, Pak? Kebutuhan primer, Oh, iya. sekunder manusia menurut Abraham Maslow itu apa aja, Teh? Dilihat dari psikologis sandang, pangan, papan, terus keamanan. Yang sekundernya sosial, harga diri, sama aktualisasi diri. Oke, itu kebutuhan manusia, Teh ya. Yang sama ya, Teh ya. Nah, Ya. kalau yang membedakan apa, Teh? Yang membedakan kebutuhan manusia? Yang membedakan itu ada produk, kualitas, harga, waktu, sama nature. Baik, terima kasih, Teh. Oke, paham ya semua ya, teman-teman. Jadi sebagai Pak. seorang marketing, ya sebagai seorang marketer, setelah Anda memahami kebutuhan primer manusia itu adalah fisiologis, sandang, pangan, papan, dan keamanan, terus sekundernya sosial, harga diri, aktualisasi diri, bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhannya? Lihat produk kita, lihat kualitas kita, lihat harga kita, lihat waktu delivery kita, dan lihat keramahan produk kita terhadap konsumen. Ya. Apakah produk, kualitas, harga, waktu, dan nature kita bisa memenuhi kebutuhan manusia atau tidak? Itu akan menjadi sangat penting. Oke, lanjut ya. Slide ini insya Allah teman-teman sudah paham semuanya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, berikutnya masih sejarah pemasaran. Ini ya, sejarah pemasaran saya nggak bahas teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan baca sendiri, kita langsung ke aplikasinya. Yang paling penting adalah yang ada warna merah teman-teman. Ya. Jadi boleh jadi ilmu marketing itu dulunya memang adalah jawaban atas berbagai pertanyaan yang tidak bisa diakomodasi oleh ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu pertama kali memang ada, ya. Baru setelah itu baru muncul ilmu marketing. Jadi marketing itu awalnya adalah tak lebih adalah aktivitas bisnis yang sederhana. Ya, belum bisa dimasukkan ke aktivitas ekonomi tadinya ya. Tapi setelah muncul kebutuhan manusia, baru dibutuhkan ini semua. Nah, sekarang saya minta tolong sama Kang Dimas ya. Betul namanya Kang Dimas ya. Kang Dimas. Kang Dimas 2 kali. Kang Dimas 3 kali lewat ya. Oke, saya pindah ke tadi Dandi sudah ya. Teh Nuradilah. Teh Nur Adilah. Ya. Oke, Teh. Bisa tolong bacain paragraf pertama, Teh? Yang warna merah tuh. Iya, Pak. Pendekatan yang lebih berciri sosiologis kemudian menunjukkan adanya pengembangan diri institusi lembaga yang disebut sebagai market dalam bahasa ekonomi. Pendekatan sosiologis melihat institusi market bisa dilihat sebagai institusi sosial dibandingkan ekonomi. Oke, artinya Teh, dikit lagi. Artinya di market bukan hanya tempat bertemunya supply dan demand. Demand itu kebutuhan. Ya. Oh, ya. Oke. Market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Market merupakan sebuah sistem sosial di mana kebutuhan setiap pihak akan materi tertentu akan bertemu. Alhamdulillah. Makasih Teh ya. Wah, luar biasa ya, suaranya. Aduh, sampai saya yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk Teh. Oke teman-teman semua cukup jelas ya. Jadi market itu bukan cuma bertemunya supply and demand. Ya, bukan cuma bertemunya orang ngirim barang sama orang butuh barang, tapi market ada tempatnya bertemunya penjual dan pembeli. Ya, ada kebutuhan, ya, ada transaksi di sana. Benang merahnya ada di bawah, teman-teman. Ya, yang ada di bawah. Ya, pendekatan marketing juga akan mempertanyakan apakah market dipengaruhi hanya oleh purchasing power, daya beli masyarakat, ya, purchasing power,
atau lebih jauh, ya, lebih jauh dari bisnis, praktisi bisnis yang melihat bahwa market bukan sekedar dipengaruhi oleh daya beli, tetapi keinginan membeli yang dipengaruhi oleh iklan dan tenaga penjual. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jadi ketika konsumen beli itu bukan cuma dipengaruhi oleh daya belinya, tapi juga dipengaruhi oleh iklan atau salesnya. Secara gambaran umum adalah gini, kalau saya tanya sama teman-teman ya, teman-teman semua. Coba yuk kita berebutan jawab yuk. Siang-siang gini kasih kuis. Kalau teman-teman melihat pertanyaan ya, what makes consumer buy your product? Apa yang membuat konsumen membeli produk Anda? Ayo coba, yuk siapa yang bisa jawab yuk. Apa yang membuat konsumen beli barang? Karena menarik. Karena menarik, satu. Apalagi? Harganya murah. Karena murah, dua. Banyak manfaatnya, Pak. Harganya banyak manfaat. Harganya kebutuhan, Pak. Kebutuhannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ketika teman-teman menjawab tadi karena menarik, karena barangnya murah, karena kebutuhan, itu fokusnya pada produk. Menarik berarti produknya. Kebutuhan berarti produknya. Harganya berarti produknya. Nah, sekarang kita belajar lebih serius teman-teman. Orang beli barang, ya. Orang beli barang. Aduh, Teh Mariani rame banget ya. Saya matiin dulu ya Teh. Orang beli barang, konsumen membeli produk kita itu karena tiga hal teman-teman. Yang pertama karena produknya betul, is true tadi. Harganya murah, produknya bagus, karena kebutuhannya, yes itu karena produknya. Tapi ada juga orang beli barang, konsumen beli barang bukan karena produknya, tapi karena yang jualnya. Ya, karena yang jual, karena pemiliknya. Oh, yang punya bisnis ini si Kang Baihaki. Pokoknya kalau Kang Baihaki yang punya, gue pasti beli lah. Nah, itu namanya karena pemiliknya, karena ownernya. Karena salesnya Tela pasti gue beli dah. Nah, itu karena penjualnya. Jadi dia nggak lihat produknya, tapi dia lihat salesnya, dia lihat ownernya. Pernah kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ada yang datang bawain barang terus dia beli. Begitu kita lihat yang nawarin adalah teman kita, karena kita kasihan, karena kita bukan kasihan ya, karena kita tahu yang nawarin adalah orang baik, akhirnya kita beli karena produknya. Yang ketiga, bukan karena produknya, bukan karena penjualnya atau ownernya, tapi karena perusahaannya. Karena perusahaannya sudah dikenal. Ya, makanya dia beli. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya, jangan sampai salah nanti kalau sidang skripsi ya. Sidang skripsi, apalagi nanti teman-teman sidang. KKU-nya sudah sidang belum? Udah ambil nilai belum KKU-nya? Belum, Pak. Kesempatan besok. Gue yang nidang nanti ya, saya yang nidang ya. Saya tanya. Jadi konsumen itu membeli produk karena tiga hal. Karena produknya, karena pemiliknya atau penjualnya, karena perusahaannya. Nah, berarti sebagai pemilik bisnis, Anda harus mensikapi tiga hal ini. Kalau karena produknya, berarti yang kita lakukan adalah product branding nantinya, strategi. Strategi kita mempopulerkan produknya. Produk brand namanya. Tapi kalau karena penjual atau pemiliknya, berarti yang kita lakukan adalah personal brandnya. Personality dari si penjualnya. Nah, kalau karena perusahaan, itu namanya corporate brand. Sekali lagi ya, product brand, personal brand, corporate brand. Jadi branding itu, strategi branding ada tiga ya. Product brand berarti yang di branding adalah barangnya. Personal branding berarti yang di branding adalah pemiliknya atau tenaga pemasarnya. Kalau corporate branding berarti yang di branding adalah perusahaannya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Ini makin asik loh. Belajar marketing itu bukan matematik tapi apa ya? Seperti seni art. Ada pertanyaan teman-teman? Ini pada bubuk semua ya? Enggak ya, mudah-mudahan nggak tidur siang ya. Siang-siang gini ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke. Teh Sinta mau ngapain? Mau tanya? Lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya saya tanya sama teman-teman semua ya. Ini siapa yang chat ya? Di sini mati lampu Pak, ditakutkan ada sinyal yang tiba-tiba
Aduh, mati lampu, gelap dong. Seperti mati lampu, gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, teman-teman. Saya inginnya kelas ini saya ketemu nih, kalau saya ngajar di kelas pasti banyak bercandanya ini ya. Apalagi belajar marketing. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, teman-teman. Saya tanya sama teman-teman semua. UKM perlu branding nggak? Ayo, UKM itu perlu branding nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? UKM perlukah branding? Perlu, Pak. Teh Anissa perlu. Oke, Teh Ella perlu. Siapa lagi bilang perlu? Perlu, Pak. Iya, perlu banget. Nah, pertanyaannya masalahnya bukan perlu atau enggaknya. Kalau UKM, branding yang harus dilakukan yang mana, Teh? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ayo. Yang mana? Semuanya. Bersatu. Semuanya. Semuanya kali, Pak. Semuanya. Oke, teman-teman, tolong didengarkan ya. Branding itu butuh biaya besar, teman-teman. Ya, branding itu butuh biaya. Jadi branding itu nggak gratis. Jadi ketika kawan-kawan memutuskan perlu tiga-tiganya, perlu effort yang luar biasa, perlu budget yang luar biasa, dan perlu SDM yang sangat banyak. Jadi perlu strategi, teman-teman. Ya, perlu strategi. Ya. Jadi selevel UKM, ya UKM yang budgetnya mungkin nggak terlalu besar, apalagi produknya baru, yang harus dilakukan bukan langsung tiga-tiganya, tapi bertahap. Nah, pertanyaannya kira-kira produknya yang perlu di-branding. Nah, saya luruskan teman-teman ya. Kenapa di Indonesia banyak UKM di Indonesia yang sulit untuk maju? Yang pertama ya, sulit untuk maju, sulit untuk break even point atau kembali modal. Kenapa? Karena produknya baru dikenal, sehingga untuk naikkan branding produknya akan sangat sulit dibanding dengan produk-produk yang ternama. Jadi catatan buat teman-teman, nanti tolong dijawab ketika sidang nanti ya, sidang KKU, sidang skripsi, ataupun ketika nanti teman-teman bekerja, UKM itu yang dilakukan bukan produk branding atau corporate branding, tapi personal branding. Kenapa? Kalau produk branding karena produknya baru, sehingga butuh waktu yang lama supaya produk ini dipercaya oleh masyarakat. Butuh biaya yang besar kalau dia harus cetak brosur, bagi-bagi tester, terus cetak spanduk. Wah, perlu biaya. Terus bagaimana UKM untuk melakukan branding? Nah, jawabannya adalah UKM strateginya adalah lakukan yang namanya personal branding. Contoh, saya tanya sama Teh Anissa. Teh Anissa bisa open mic sebentar? Anissa Oktaviani. Nanti, Pak. Lupa. Mic aja dulu, nggak usah open kamera. Ya. Teh Anissa, bisa dengar Ya, suara Pak. saya? Oke. Punten Teh Anissa ya. Teh Anissa umurnya berapa tahun? 21, Pak. Oke. Misalkan Teh Anissa umurnya 21. Terus Teh Anissa baru belajar bisnis, buat sebuah produk. Nah, produknya belum dikenal sama orang. Ya, belum dikenal sama orang. Tapi pertanyaan kedua saya, selama Teh Anissa berumur 21 tahun, Teh Anissa sudah punya banyak teman belum? Alhamdulillah ada, Pak, temennya. Pasti lebih dari 100 kan, Teh? Iya. Iya, Pak. Nah, artinya teman-teman semua, personal branding itu dipentingkan, diperlukan dari produk branding, karena seusia teman-teman semua pasti sudah punya teman banyak yang sudah mengenal namanya teman-teman. Yang sudah kenal namanya antum semua. Yang sudah kenal nama Anissa, yang sudah kenal Kang Bayhaki, yang sudah kenal Adiska, yang sudah kenal Danisa, seumur kalian. Minimal Anda dikenal oleh siapa? Satu, oleh keluarga. Oleh kakak, adik, om, tante, bibi, kakek, nenek, paman. Nah, itu semua berarti target market kita. Itu pertama.
Berarti personal branding kita dikenal oleh keluarga. Kedua, ketika teman masuk TK, berarti punya alumni TK. Mudah-mudahan alumni TK-nya masih berhubungan sampai dengan sekarang. Punya grupnya. Masuk SD, berarti punya teman-teman SD. SD-nya dari kelas 1 sampai kelas 6. 6 tahun belajar di SD. Masuk SMP, berarti punya teman SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3. Punya teman SMA, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Belum lagi kalau teman-teman mondok. Belum lagi kalau teman-teman di kuliah, semester 1, semester 2, sampai semester 7. Belum lagi teman-teman pengajian, belum lagi teman-teman di pondok, belum lagi teman-teman di RT, RW, Karang Taruna. Artinya, secara personal, teman-teman dikenal oleh banyak orang. Berarti, yang harus dilakukan sebagai pemilik produk yang baru adalah mempersonality branding teman-teman. Jadi, membuat teman-teman dikenal lebih banyak sama orang lain. Ketika orang sudah kenal Teh Anissa sebagai figur yang baik, Kang Baihaqi sebagai figur yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, menarik, berarti apapun produk yang dibawa oleh Kang Baihaqi, apapun produk yang dibawa Teh Anissa, apapun produk yang dibawa oleh Teh Ella, Teh Esta, semua akan dibeli oleh mereka. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, kenapa personal branding lebih penting dinomorsatukan dibanding dengan produk branding? Ada pertanyaan teman-teman semua, jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan nih alasannya UKM itu perlu personal branding nomor 1 baru produk branding. Silakan, saya yakin pasti ada yang tanya ini. Nggak mungkin ngerti semua. Wah, ada pesawat mendarat di rumah saya. Oke, silakan teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Saya tanya sama Teh Siti Hapsah. Teh Siti Hapsah. Iya, Pak. Sehat Teh Hapsah? Sehat, Pak. Sedang di mana Teh? Di kosan, Pak. Oh, sedang di kosan. Aduh, ramai banget. Iya, Pak. Berisik. Saya bergeser sedikit, saya mau tanya dulu. Iya, Pak. Oke, Teh Hapsah. Personal branding itu apa, Teh? Personal branding itu apa? Oh, personal branding pemiliknya, Pak. Apa? Pemiliknya, Pak. Ya, pemiliknya kenapa? Pemiliknya kenapa? Menghilang. Ya. Pemiliknya kenapa, Teh Hapsah? Itu, Pak, proses pembentukan produknya, Pak. Kalau Kenapa? Oke, Teh Hapsah. Terima kasih. Sudah kesulitan untuk tune in ya, karena nabrak-nabrak. Oke, nggak apa-apa, saya maklumin ya. Intinya teman-teman pahami ya. Jadi apa yang membuat konsumer itu membeli produk kita? Betul sih produknya. Ya, betul orang beli produk itu karena produknya, karena bagusnya, karena harganya. Tapi ketika teman-teman punya produk yang baru, kalau anak sekarang bilangnya newcomer ya, newcomer belum dikenal sama banyak orang. Nah, akan sangat butuh effort yang besar untuk mengangkat produk baru ini. Karena teman-teman harus kasih tester kan, uji coba dulu sama banyak orang. Tester itu kan butuh biaya. Belum teman-teman harus bikin brosur dulu dan seterusnya. Butuh proses yang amat panjang. Tapi kalau teman-teman sebagai personality pemilik bisnisnya sudah amat baik dikenal oleh banyak orang, jadi usahakan yang di branding adalah personality-nya. Mau nggak beli produk ini? Mau nggak beli produknya Baihaqi? Jadi yang disebut adalah Baihaqinya.
Kang Baihaqi punya produk loh. Nah, gitu. Jadi Teh Anissa tuh bikin kuliner loh. Di pojokan sana Teh Anissa punya kios. Teh Anissa punya kafe. Nah, disebutkan Teh Anissanya gitu. Anissa siapa? Anissa Oktaviani itu loh, anak semester 7 kelas 7C, anak Latansa. Oh, dia punya kafe ya? Nah, gitu. Jadi kalau disebutkan misalkan kafe A misalkan, kafe A itu apa? Nggak tahu. Tapi kalau disebutkan Teh Anissa kelas 7 Latansa itu punya kafe loh di pojokan sana, yuk kita main ke sana. Nah, orang tahu, oh itu kafenya Teh Anissa. Itu namanya personal branding ya. Oke, caranya bagaimana nanti kita bahas. Anissa langsung aminin, amin, kita semua aminkan ya. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, setelah sudah paham, yang berikutnya adalah strateginya. Nah, teman-teman sekarang perhatikan di sini ya. Di bawah saya tulis ya, pendekatan marketing memang menyangkut 3 elemen. Sekali lagi ya, pendekatan marketing elemennya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama advertising. Advertising itu apa sih? Iklan. Ya, advertising itu iklan. Yang kedua selling. Selling itu jual. Harus iklan, jual, dan yang ketiga distribusi. Distribusi itu pengiriman barang. Jadi marketing itu 3 ya. Habis iklan, habis diiklanin, dijual. Jadi kalau iklan nggak ada yang jual, nggak ada yang beli ya repot. Advertising, iklan. Habis orang beli, distribusi, barangnya dikirim. Ya, paham ya? Jadi pendekatan marketing 3 elemen, advertising, selling, sama distribusi. Oke, Anissa, apa tuh advertising, selling, sama distribusi? Halo, calon pemilik kafe Anissa. Apa tuh advertising, selling, sama distribusi? Distribusi, selling. Apa, Pak? Kemana-mana. Lanjut. Pemilik bisnis nggak fokus ya. Nanti doanya jadi dikabulin. Jadi apa lagi sini jadi nggak fokus. Ya, harus fokus belajarnya ya. Karena kita lagi ada di kelas ini, kelas Zoom ya. Jadi sama aja kelas Zoom itu sama aja Anda hadir di kelas Latansa ya. Jadi sebisa mungkin Anda boleh Zoom tapi benar-benar fokus seperti di kelas seperti biasa ya. Jadi Anda masuk kelas di kampus ya Anda mengabaikan semuanya. Udah sendiri. Begitu masuk kelas Zoom juga harusnya begitu ya. Jadi sekali lagi pendekatan marketing 3 elemen ya. Advertising, iklan, selling, jual, distribusi, kirim. Nah, itu menurut buku History Advertising tahun 1875. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang prosesnya berubah teman-teman. Sekarang prosesnya adalah advertising, marketing, sama branding. Sekali lagi ya, 3 sekarang ya. Advertising, marketing, sama branding. Sekarang saya tanya sama teman-teman sekarang. Di kondisi yang sekarang, mana menurut Anda yang paling penting? Iklan, pemasaran, atau branding? Silakan. Teman-teman. Kenapa? Pemasaran. Pemasaran. Oke. Kenapa pemasaran, Teh? Ya, karena Iklan. Suaranya nabrak-nabrak kayak di gua. Oke, teman-teman semua, tolong diperhatikan ya. Banyak orang bilang yang paling penting adalah advertising, ya. Ada yang bilang juga yang penting adalah marketing. Oke, sekarang tolong dengarkan ya. Advertising itu adalah peluru perangnya. Ya, bagaimana Anda menembakkan pelurunya kalau Anda belum tahu targetnya? Ya, jadi advertising itu sebagian orang bilang advertising itu penting, iklan itu penting, tapi iklan itu akan menjadi percuma kalau produk Anda belum terbrandingkan, belum dikenalkan. Begitu juga dengan marketing, Teh. Marketing itu pemasaran. Kita pakai pemasaran apapun, strategi pemasaran, tapi kalau produknya belum dikenal, orang nggak akan beli. Jadi langkah pertama sekarang teman-teman harus perhatikan branding nomor 1. Pengenalan produk itu nomor 1. Setelah pengenalan produk, buat strategi pemasaran, gimana orang tertarik, baru tembak dengan iklan. Ya, jadi sekali lagi ya, brandingnya dulu, ya. Pak, izin Pak. Brandingnya dulu,
baru dimarketingkan, baru di advertising. Nah, teorinya bagaimana caranya? Teorinya masuk sini ya. Banyak yang memilih advertising, tapi ternyata yang membedakan produk yang bagus dengan yang tidak itu bukan iklannya, tapi brandingnya. Jadi ya, membedakan satu produk yang bagus dengan yang tidak itu bukan iklannya, tapi brandingnya. Misalkan teman-teman, apapun makanannya, minumnya apa? Teh sosro. Yes, itu keberhasilan brandingnya teh botol sosro. Branding itu mengikat di kepala. Nanti akan saya jelaskan. Bedanya branding, marketing, sama advertising seperti apa. Advertising itu senjatanya, tapi brandingnya itu bagaimana iklan kita mengikat di kepalanya orang. Kalau teman-teman tolong sebutkan 3 nama mie instan yang paling teringat di kepala, top of mind. Apa coba? 3 nama mie instan yang paling diingat. Indomie. Oke, sip. Itu bukan karena iklannya kan, tapi karena teman-teman membelinya dengan brandingnya. Satu lagi misalkan, kalau saya bilang selalu di depan, itu apa? Kalau selalu di depan. Yamaha, Pak. Yes, brandingnya Yamaha. Ya. Ada manis-manisnya, itu apa? Teh mineral, Pak. Oke, itu branding ya, itu branding ya. Oke, lanjut ya, lebih fokus lagi sekarang. Gimana misalkan? Nah, branding kenapa begitu penting ya? Branding dan marketing faktanya advertising adalah bagian kecil dari sebuah strategi marketing yang sukses. Jadi advertising itu bagian kecilnya. Ya, bagian kecilnya. Advertising itu butuh budget yang besar. Kalau dengan strategi yang tepat, itu akan tepat sasaran. Tapi kalau strategi marketingnya nggak pas, brandingnya nggak pas, makanya kita nggak akan bisa dibedakan antara bisnis kita dengan bisnisnya kompetitor. Jadi here's who you are. Kamu itu siapa? Kamu itu bisa dibedakan kalau kamu diingat sama orang. Ya, kalau kamu diingat sama orang. Jadi ingat air mineral, ingat siapa? Udah kasih tahu tadi ya. Jadi sebenarnya strategi branding dan marketing yang tepat untuk sebuah bisnis itu seperti apa. Nah, gini caranya teman-teman ya. Sekarang kita masuk strateginya. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Di sebuah perusahaan, sebelum kita masuk advertising, ada divisi yang namanya divisi branding, ada divisi yang namanya divisi marketing. Ya, ini beda fungsi dan beda pekerjaan. Sekali lagi ya. Jadi di atasnya advertising, ada bagian namanya marketing, ada bagian yang namanya branding. Advertising itu sebuah bagian dari strategi marketing dan branding. Tapi divisinya namanya divisi marketing dan divisi branding. Advertising itu senjatanya, pelurunya. Bagi-bagi brosur, brosurnya itu namanya advertising. Ya, bagi-bagi bonus itu namanya advertising. Bikin iklan itu namanya advertising. Pasang spanduk itu advertising. Ya, nah, sebelum kita menciptakan brosur, sebelum kita membuat spanduk, kita siapkan dulu marketingnya, kita siapkan dulu brandingnya. Nah, branding sama marketing itu apa? Nah, marketing itu gini teman-teman. Jadi marketing itu ngelihat orang itu, ngelihat pasar adalah jumlah orang yang akan beli produk. Jadi kalau dia lihat orang banyak, yang beli banyak. Nah, itu orang marketing. Di sini aja nih banyak orang. Nah, itu namanya orang marketing. Ya, jadi dia lihatnya physical asset. Jadi dia ngelihat kerumunan massa, kerumunan orang itu adalah target pasar yang nanti bisa beli dia. Ya, jadi kalau orang marketing ngelihat orang banyak adalah orang yang nanti mau beli. Sementara kalau branding levelnya di atasnya marketing teman-teman. Pasar adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Bagaimana konsumen itu mengingat mereknya. Ini intangible asset, aset yang tidak terukur. Kenapa? Kalau intangible asset, orang nggak beli, tapi dia bicarakan terus. Dia mau share terus, dia mau kasih tahu orang terus. Nah, ini branding, teman-teman. Bagaimana membrandingnya? Ayo kuliah di Latan sama Siro. Itu nge-branding kampus Latan sama Siro. Latan sama Siro, kalau nggak di-branding, lama-lama kampusnya akan hilang, teman-teman. Kalah bersaing dengan kampus yang lain. Nah, setelah branding dan marketing sudah ditetapkan strateginya, ya, jadi sekali lagi ya, bedakan marketing. Yang marketing adalah melihat pasar adalah jumlah orang yang beli produknya. Kalau branding ngelihat pasar adalah jumlah merek yang ada di kepala orang-orang tersebut.
Ya, misalkan kalau di pasar ada 100 orang, berarti akan beli ada 100 orang. Nah, kalau branding, misalkan di pasar ada 100 orang, berarti bagaimana nge-branding di kepala 100 orang. Di kepala 100 orang itu kalau setiap orang mikir 3 produk, berarti ada 300 produk yang ada diingatkan di kepala si konsumen. Makanya dia intangible asset, aset yang tidak terukur. Strategi berikutnya baru yang namanya selling atau sales, jualan. Berhasil marketing, berhasil branding ketika dia setelah itu baru lakukan yang namanya sales. Nah, contoh simpel sederhana teman-teman. Kalau kita main bola basket, kalau bola basketnya dilempar ke tembok pelan, pasti dia reboundnya pelan. Kalau bola basketnya dilemparnya kencang, dia reboundnya mentalnya juga kencang. Jadi branding itu stimulan. Marketing itu persepsi. Kalau stimulannya kencang, persepsinya kencang, dia yakin baru dia beli. Brandingnya kuat, sehingga persepsi orang terhadap produk itu menjadi baik, dia beli. Nah, stimulan itu apa? Branding itu. Branding itu contohnya apa? Logo. Jadi teman-teman nanti harus bikin logo yang baik. Packaging. Packaging itu bagian dari branding. Ya, bikin film. Nah, ini branding semua. Banner, spanduk, ini branding. Nah, advertising ada di dalam ini. Kecil banget. Jadi advertising itu bagian terkecil dari branding sama marketing. Oke ya. Nah, persepsi itu adalah brand persepsi. Persepsi orang terhadap brandnya menjadi baik. Kalau inventory brandingnya bagus. Sehingga menjamin future income, pendapatan masa depan. Value dari perusahaan. Nah, contoh misalkan nih, contoh. Kalau misalkan Kang Imam melakukan branding buat dirinya, ya. Kang Imam melakukan pencitraan, personality branding buat dirinya, sehingga orang akan melihat Kang Imam itu ntar 4 hal. Akan mempersepsikan dirinya Kang Imam sebagai apa, memberikan ekspektasi, reaksi, dan aksi. Ya, ini hasil dari marketing. Jadi ada persepsi, ada ekspektasi, ada reaksi, ada aksi. Persepsinya bagus, ekspektasinya akan menjadi lebih luar biasa sehingga dia bereaksi untuk membeli barang. Oke. Silakan. Ada yang open mic? Mau ditanyakan, enggak? Ya, sepintas kalau orang umum memang advertising itu hebat, enggak. Jadi advertising itu bagian terkecil dari branding sama marketing. Jadi kuasai ilmu brandingnya dulu, kuasai ilmu marketingnya dulu, advertising itu iklannya, ya bagian dari branding sama marketing. Keberhasilan branding sama marketing akan menghasilkan sales, penjualan yang tinggi. Ya, advertisingnya ada di mana? Advertisingnya ada di dalam branding sama marketing. Pembuatan iklan itu namanya brandingnya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini gambar burung elang ini? Burung Raja Wali. Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas saya lanjutkan. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah sudah memahami branding, marketing dan persepsi dan sales, yang berikutnya adalah kita masuk ke abad 21 sekarang ya. Teman-teman pasti sudah belajar kemarin. Saya nggak bahas ini lagi ya. Bahwa pemasaran abad sekarang akan sangat berbeda dengan pemasaran abad-abad sebelumnya. Ya, bisnisnya boleh sama, konsumennya boleh sama, tapi berbeda dalam menyampaikan produknya ya. Jadi sekali ya, sekarang industri 4.0 ya, apalagi sekarang sudah mendekat ke 5.0, 5.0 sekarang ya. Bisnisnya boleh sama, produknya boleh sama, konsumennya juga nggak jauh beda, itu aja. Namun gimana cara menyampaikan produknya ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah tahu industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang membedakan seperti apa, pasti sudah paham ya. Kalau 1.0 itu masih mesin ya, pakai mesin tenaga api uap. Lalu kalau industri 4.0 itu sudah pakai listrik ya, produksi massal. Industri 3.0 itu sudah otomatis ya. Kalau 2.0 belum otomatis, 3.0 sudah otomatis.
sudah pakai komputer. Nah, kalau 4.0 itu sudah pakai cyber ya, pakai jaringan, pakai internet, IoT, Internet of Things ya. Bagaimana IoT itu sudah digunakan di industri 4.0. Nah, seperti apa penggunaannya pasti teman-teman sudah tahu ya. Sudah terjadi yang namanya shifting ya. Banyak bisnis yang sekarang sudah bergerak ya. Di jalan tol dulu masih ada orang ya. Sekarang masih ada nggak di jalan tol penjaga tolnya? Nggak ada, Pak. Sudah nggak ada. Diganti sama apa? Sama mesin. Ya, Mesin. shifting semua sama mesin. Buka rekening nggak perlu lagi ke bank. Sudah langsung pakai aplikasi. Nah, jadi jangan lagi mimpi jadi teller di bank karena lama-lama sekarang perbankan akan menghilangkan itu semua ya. Daripada dia bayar gaji teller, bayar gaji admin di bank, mendingan pakai aplikasi ya. SPG juga udah nggak ada sekarang. Dulu masih ada mall, ada SPG sales promotion girl, ada SPB sales promotion boy. Sekarang udah nggak ada semua ya, karena semua beli sama online semua. Artinya banyak banget pengangguran. Sementara Anda besok lulus jadi sarjana, nah, pengangguran masih banyak, sementara Anda tidak siap-siap untuk memberikan opsi yang lain selain bekerja seperti itu ya. Akuntansi sekarang juga sudah mulai pakai aplikasi. Semua berganti sistem semua ya. Surat menyurat dulu kantor pos, sekarang sudah pakai, nggak ada lagi kantor pos ya, sekarang pakai email. Nggak ada lagi berkirim surat pakai apa lagi? Pakai amplop, pakai perangko. Belajar di kelas sekarang sudah lama-lama hilang. E-learning walaupun mau nggak mau harus TTM ya tatap muka, tapi tetap aja e-learning akan terjadi. KTP pelaporan keuangan segera pakai e-government, iktp, pembayaran tunai sudah nggak ada lagi, diganti dengan e-payment ya, pakai barcode, pakai GoPay, pakai Dana, udah. Ya kemarin saya bikin kuis hadiah di kampus Latansa. Begitu yang juaranya nggak perlu dikirim, saya kirim aja pakai GoPay, udah selesai. Ke nomor teleponnya masing-masing. Penjualan pembelian di toko sudah ganti e-commerce. Rapat kerjasama, ganti lagi e-bisnis. Kalau tiket sekarang belinya gimana, teman-teman? E-tiket ya, pakai e-tiket. Sehingga manusianya depan ini namanya E semua ya. E itu singkatan dari apa sih, teman-teman? E-email, e-learning, e-government, e-payment, e-commerce, e-business, e-ticket. E ini singkatan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ini singkatan dari elektronik. Jadi elektronik mailing. Ya. Surat dengan elektronik. Learning, elektronik learning, elektronik government, elektronik business, elektronik tiket. Akhirnya manusianya menjadi edan, elektronik dan. Ya. Edan semua sekarang semua. Belajar aja edan gini ya. Dosennya cuap-cuap sendirian. Siswanya nggak tahu mahasiswanya ada di mana ini ya. Makanya saya bilang dunia apa ya, alga. Alam gaib. Ya, mahasiswanya mahasiswa alga. Alam gaib. Dosennya profesor alga. Profesor alam gaib. Nah, pertanyaannya apakah ini disia-siakan? Enggak. Justru ini adalah momentumnya kalau teman-teman mau mainin bisnis. Ya, karena teman-teman bisa eksplorasi bukan cuma di Lebak, bahkan ke seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan marketing strategi? Ini caranya marketing strategi sekarang ya. Nah, teman-teman sekarang kita fokus ya, gimana caranya menjual produk kita. Ya, kalau zaman dulu namanya outbound marketing, teman-teman. Outbound marketing itu marketing satu arah. Gambarnya pakai speaker nih. Jadi kayak tukang obat teriak-teriak aja. Ya. Orang suruh dengerin aja kayak tukang obat di jalan nih, outbound marketing. Nah kalau sekarang namanya inbound marketing. Inbound itu maksudnya apa? Bisnisnya atau marketingnya nggak perlu keluar dari toko, ya, nggak perlu keluar dari rumah, tapi di dalam rumah saja, di dalam bisnis saja orang yang datang. Jadi bagaimana kita menciptakan magnet bisnis kita? Orang mencari bisnis kita. Ya. Kayak Anda malam-malam nih, malam-malam lapar kan nggak perlu keluar rumah, buka handphone aja, cari GoFood dan seterusnya. Nah, cari makan apa ya dan seterusnya. Ya mau transfer nggak perlu keluar lagi. Nah, pakai Flip, nah transfer tanpa biaya. Nah, mau beli tiket nggak perlu keluar lagi, langsung aja jadi magnet dengan aplikasi tadi. Nah, ya, jadi kalau Anda belum bisa belajar aplikasi, ketinggalan zaman nih ya. Jadi Anda harus sekarang mengikuti zamannya. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, sebelum ke marketing,
Apapun marketingnya, strateginya tetap harus pakai FAST, teman-teman. Ya, mau marketing zaman dulu atau marketing zaman sekarang, rumusnya tetap sama. FAST. Fast marketing. Fast itu apa? Ada yang tahu, teman-teman? Fast itu apa? Ayo, ada yang tahu? Fast itu apa? Fast itu yang pertama adalah fatonah. Artinya dalam bisnis, dalam promosi, dalam pemasaran, dalam beriklan harus cerdas menyampaikan kebenaran, nggak boleh bohong. Ya, kalau kasih bonus beneran kasih bonus, jangan tipu-tipu. Ya, terus harus amanah, harus benar ya dan bisa dipercaya. Yang ketiga harus sidik, ya, harus perkataan perbuatannya benar juga, dan yang terakhir T-nya itu harus tabligh, menyampaikannya, cara pembicaraannya harus benar-benar tidak ada yang disembunyikan. Jadi marketing itu kalau menurut lagu apa ya? Tidak ada dusta di antara kita, harus clear. Ya, kalau beli satu dapat dua ya beneran beli satu dapat dua, nggak boleh dibohong-bohongin ya. Karena sekarang semuanya serba terbuka. Ada konsumen yang tidak suka, habis bisnis Anda ya. Karena konsumen itu bisa curhat di media sosial. Nah, sekarang bagaimana melakukan fast tadi? Seperti tadi di awal 4P ya, ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Kita fokus di nomor 1, 2 dulu ya. Produk itu berarti kita fokus di apanya? Di feature-nya. Bagaimana penampilan produknya? Bagaimana kualitas produknya? Bagaimana branding produknya, packagingnya, pelayanannya, dan garansinya. Nah, ini harus diperhitungkan supaya konsumen itu merasa aman membeli produk Anda. Yang kedua adalah harganya. Bagaimana Anda merencanakan atau membuat strategi harga yang tepat, pricing-nya, sehingga orang-orang itu nanti tertarik dengan produk Anda. Kita bahas nomor 1 dulu ya, produknya dulu. Oke, top of mind. Gimana supaya jadi top of mind? Pasti udah tahu teman-teman ya. Nomor 1 tadi jawabannya apa nih? Sosro, Pak. Oke, nomor 2. Indomie. Oke, nomor 3. Nomor 3. Sedap. Bango. Sudah. Ada keja, ada sedap, ada bango. Seleranya masing-masing ya. Nomor 4. Aqua. Ya gitu. Nomor 5. Nomor 5. Yamaha. Nomor 6. Apa coba? Emang di rumah nggak punya pompa air? Oran. Sanyo, Pak. Oke, sanyo. Oke, ada sanyo, ada Shimizu ya. Oke. Oke, nah sekarang pertanyaannya gimana supaya bisa produk kita top of mind? Gimana caranya produk kita diingat sama orang? Nah, kan gitu. Kalau produk kita sudah diingat sama orang, itu akan sangat memudahkan kita untuk menjual produk kita. Caranya begini teman-teman ya. Caranya adalah, nah ini dia. Nah, bagaimana membangun brand awareness? Kalau gambar ini ingat gambar apa teman-teman? Melihat gambar ini ingat gambar apa sih? Corong, Bu. Yes, corong minyak. Corong, Pak. Corong minyak. Nah, kalau corong itu air yang dituang dari atas besar banyak, terus yang keluar gimana? Sedikit karena di bawahnya. Betul. Jadi bisnis itu juga begitu ya. Apapun yang kita promosikan biasanya yang beli kan nggak banyak, nggak mungkin banyak. Hukumnya namanya hukum Pareto, 10, 5, 3, 1. Kita jualan sama 10 orang, 5 orang ngeliatin, 3 orang tertarik, 1 yang beli. Hukum Pareto tuh. Ya. Kita nawarin produk 10 orang, 10, 5, 3, 1. Dicatat ya rumusnya ya, nanti kalau sidangnya 10, 5, 3, 1. Kita nawarin ke 10 orang, 5 orang tertarik, 3 mendekat, 1 membeli. Ya. 1 membeli. Makanya nggak mungkin semuanya beli. Nah, gimana strateginya supaya yang beli bisa banyak? Nah, ini caranya. Jadi caranya ada 5 step. Jadi sekali lagi ya, marketing itu
itu nggak seperti makan cabai. Kalau makan cabai sekarang digigit, sekarang pedes. Kalau marketing, sekarang kita melakukan strategi, bisa tidak mungkin nanti orang belinya besok, besoknya, minggu depan, atau malah bulan depan dia beli. Makanya harus benar-benar bisnis itu, marketing itu never die. Nah, yang pertama namanya awareness. Awareness itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tahu dulu tentang bisnis yang teman-teman buat. Gimana orang beli kalau dia nggak tahu produk yang kita jual apa? Ini namanya awareness. Makanya disebut brand awareness. Aware itu mereka menjadi perhatian sama kita. Aware. Oh, jadi tahu. Dia aware banget sama gua. Dia jadi tahu sama gua. Oh, dia perhatian banget sama gua ya. Kalau dia tahu sama Anda, pasti dia perhatian. Kalau dia nggak tahu sama Anda, pasti dia nggak perhatian sama Anda. Itu namanya bagaimana membangun brand awareness. Caranya bagaimana kita bahasnya nomor satu. Yang kedua, hasil dari awareness adalah consideration. Setelah orang sudah perhatian, orang sudah tahu, mereka mikir untuk beli. Belum beli, teman-teman masih mikir. Kayak ini nih, kalau mama, kalau teman-teman kalau belanja pasti gitu kan, lihat dulu produknya, terus mikir-mikir dulu. Butuh nggak ya gue ya? Harganya masuk nggak ya? Bagus nggak ya? Enak nggak ya? Itu mikir-mikir. Namanya consideration. Hasil dari consideration kita harus maksimalkan jadi conversion. Conversion itu memutuskan untuk beli. Nah, ya, baru tuh dia bayar. Nah, sampai di sini banyak pelaku UKM, banyak pemilik usaha, pemilik bisnis berhenti. Yes, orang udah beli. Nah, salah. Ada 2 tahapan lagi di bawah yang kadang ini jebakan Batman, orang tidak melakukan. Orang suka puas ketika ada yang beli. Padahal tadi di awal sudah saya sebutkan ya, bisnis dikatakan tumbuh, bisnis dikatakan berkembang kalau orang beli lagi. Maksudnya apa? Kalau orang yang sama beli lagi, bisnis dikatakan tumbuh. Kalau orang yang beli tapi tidak beli lagi, itu bisnis Anda belum tumbuh. Nah, jadi ada proses yang tepat namanya loyalty. Bagaimana caranya mereka loyal, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Level yang terakhir adalah advokasi. Bagaimana orang yang sudah beli 1 kali, beli 2 kali, dia ngajak orang lain untuk beli juga. Nah, ini keberhasilan seorang marketing. Bagaimana orang tahu tentang produknya, bagaimana orang tahu tentang kampus Lataksa, bagaimana orang mikir-mikir untuk gabung dengan Lataksa, misalkan, lalu memutuskan daftar di Lataksa, terus yang berikutnya dia ngajak lagi adiknya, ngajak lagi tetangganya, ini namanya awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy. Oke, sekarang caranya bagaimana? Caranya begini teman-teman ya. Strateginya begini. Awareness. Supaya konsumen tahu tentang produk kita, caranya ada 4. Supaya orang tahu produk kita aja caranya ada 4 cara. Iya, 4 tahap untuk melakukan supaya konsumen tahu tentang produk itu. Yang pertama adalah kita prospecting dulu orangnya. Jadi ketemu orang jangan langsung ujuk-ujuk nawarin produk. Prospecting dulu, kita lihat dulu siapa dia, kebutuhan dia apa, kita data dulu. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman TK, SD, SMP, prospektif dulu, pendekatan dulu, habis pendekatan penetrasi dulu, penawaran, baru dipromosikan. Apa yang dipromosikan? Tentang diri Anda, bukan tentang produk. Ya, itu namanya awareness. Jadi supaya konsumen tahu apa yang Anda jual, strateginya prospecting dulu. Di prospek, gue lagi di prospek tuh, itu berarti Anda lagi dijelasin tentang produk knowledge. Lo tahu nggak produk ini? Nah, itu namanya prospek. Produk ini begini-begini loh. Terus penetrasi. Gue yakin pasti lo mau beli produk ini. Kenapa? Kalau beli produk ini, promosi. Beli deh, nah, itu namanya promosi. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti konsumen akan mikir-mikir untuk beli. Gimana caranya menarik perhatian konsumen untuk mikir-mikir untuk beli? Lakukan penjelasan terhadap kualitas produk. Kalau sudah di prospek, mereka sudah mikir-mikir untuk beli.
beli, bagaimana mereka tertarik untuk beli, kita jelaskan keunggulan produk itu. Keunggulan pelayanan bisnis kita. Itu namanya kualitas. Kualitasnya begini-begini, rasanya begini. Ini biasanya tester ada di sini bermain. Nah, kalau sudah mikir-mikir, jangan sampai lepas nih teman-teman. Gimana mereka terkonversi untuk keluarkan duitnya dari dompetnya beli. Dengan cara lakukan yang namanya pull marketing. Pull itu tarik. Kita paksa dia untuk masuk ke toko kita. Kita paksa dia untuk beli. Gimana caranya? Nah, beli, kasih gratis, pull marketing, kasih tester, itu namanya pull marketing. Orang Indonesia kalau nggak dikasih gratis, dia nggak merasakan produk full marketing. Jadikan mereka punya pengalaman belanja dengan produk itu. Dengan pengalaman dia akan memutuskan untuk beli lagi. Full marketing, misalkan full marketing supaya mereka untuk beli gratis untuk yang ulang tahun. Misalkan. Yang ulang tahun kan satu. Jadi ketika dia traktir orang lain, dia gratis, tapi orang lain bayar. Ini contoh full marketing untuk gratis untuk yang ulang tahun. Apalagi beli 2 gratis 1 itu daya tarik. Jadi itu kita punya daya tarik supaya orang datang untuk beli. Apalagi ya full marketing gratis untuk yang namanya Ella. Jadi yang namanya Ella gratis makan di situ setiap bulan. Keren tuh yang namanya Ella misalkan. Berganti-ganti ya, gratis untuk namanya Budi. Jadi kiosnya selalu berganti-ganti tuh setiap bulan dia pasang promosi yang beda-beda. Yang gratis kan yang namanya Budi, yang gratis yang namanya Ella, yang gratis kan yang namanya yang ulang tahun. Kan yang ulang tahun di hari itu nggak banyak. Jadi ada proses yang namanya kita memberikan promosi dulu. Full marketing. Atau gratis buat ibu hamil yang gratis. Suaminya gratis enggak. Jadi kita harus memangkas biaya marketing dengan cara melakukan prosesnya full marketing. Nah, ketika mereka sudah memutuskan beli, jangan lupa mereka harus beli lagi dengan cara apa? Dengan cara lakukan push marketing. Kalau pull tarik, kalau push dorong. Dorong itu apa ya? Dijorokin untuk beli lagi. Dipaksa untuk beli lagi, push marketing dorong. Contohnya gimana? Contohnya kalau Anda cuci motor nih, cuci motor, nah, begitu Anda cuci motor 1 kali, pasti dikasih kartu tuh. Kartu member. Nah, cuci 5 kali, gratis 1 kali. Nah itu push, memaksa Anda untuk besok datang lagi supaya dapat gratis. Push marketing. Atau contohnya, banyak contoh push. Kasih kartu member nih. Buat member dapat diskon. Jadi ketika dia datang yang berikutnya dia dapat diskon. Itu push marketing. Nah, kalau sudah di push, yang berikutnya adalah mengajak orang lain untuk beli lagi. Caranya gimana? Caranya pakai rumus 3R plus SS. Minta sama yang beli untuk ngasih rating bintang 5 dan sebagainya. Makanya kalau ada habis naik ojek atau habis pelayanan ojek, jangan pelit sama rating ya. Mereka butuh rating ya. Karena rating itu meningkatkan nilai dari kredibilitas si driver atau produk tersebut. Kasih rating. Kalau perlu harus kasih review. Review itu artinya penilaian terhadap produknya. Bagus banget nih pelayanannya. Gitu. Ya. Jangan pelit nih. Kalau Anda pelit memberikan review, nanti niscaya orang juga nggak akan review produk. Kalau Anda mereview, orang akan review. Terus rekomendasikan ke yang lain. Share and share. Ini tahapan melakukan yang namanya brand awareness. Ya, membangun brand awareness. Silakan teman-teman kalau ada yang tanya tentang strategi ini. Sebelum saya masuk materi slide yang berikutnya. Ayo, siapa yang bertanya? Baik, nggak ada ya. Cukup jelas itu sedang bobo ya. Lanjut. Rekamannya biar nanti didengarkan ya. Yang berikutnya teman-teman. Nah, strateginya supaya produk kita dikenali tadi, jangan lupa kita juga harus melakukan yang namanya ini teman-teman. Buat diferensiasi dengan kompetitor. Kita harus punya perbedaan dengan kompetitor. Jangan lupa ya. Buatlah merek atau logo identitas.
Bisnis yang sedang Anda jalani sekarang ya, untuk praktek kelompok tetap ya, buat merek, logo, identitas produk jasa. Ciptakan tagline atau slogan, harus ada, yang sekarang lagi Anda buat nih. Lalu bikin foto produk ya, foto produk yang baik. Lalu lanjut ke promosi. Ya, nanti kita lanjutkan foto produknya nggak sekarang ya. Nah, tip memilih nama brand. Nah, ini ada tip buat teman-teman kalau memilih nama brand. Cari nama yang belum dipakai sama orang lain. Namanya unik dan singkat, gampang disebut, mudah diingat, punya makna yang positif, terus bisa mencerminkan produk itu sendiri. Jadi jangan sampai namanya apa, produknya beda ya, harus sama. Usahakan menghindari singkatan, pilih logo yang punya karakter. Lalu gunakan USP, unique selling point ya. Jadi yang membedakan produk Anda dengan orang lain. Uniknya kalau orang beli punya Anda itu apa? Jadi supaya produk Anda bisa punya ketertarikan dari konsumen daripada dia belanja. Oke. Berikutnya adalah kalau ini nggak saya bahas ya untuk foto. Nanti insya Allah kalau kita sudah luring ya, kita lakukan latihan produk di kelas ya. Online sulit. Oke. Nah, yang kedua adalah price ya, materi terakhir. Penentuan harga ya. Caranya kenali target pasar. Karena itu yang paling krusial, termasuk yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jangan sampai produk Anda kemahalan buat konsumen Anda. Salah targetnya. Wrong target. Siapa targetnya, di mana mereka kumpul, lalu bagaimana kebiasaan mereka. Sehingga Anda bisa memahami perilaku konsumen sebelum Anda menentukan harga bersama konten promosi Anda. Sehingga tepat sasaran. Oke. Jangan lupa menentukan harga, rumusnya ini teman-teman ya. Jualan itu rumusnya ini. Orang mau melakukan pembelian barang kalau 80% emosi, 20% logika. Jadi bagaimana Anda promosinya bisa membangun emosinya lebih dibanding dengan logika dia. Kalau dia udah suka, berapapun harganya pasti dia beli. Jangan dibalik ya. Kalau dia udah nggak suka, dia nggak lihat lagi harga. Semurah apapun kalau dia nggak suka, dia nggak beli. Di rumusnya 80% emosi, 20% logika. Kalau dia udah suka, pasti dia beli lagi. Ya. Oke, contoh misalkan ya. Ini misalkan nih, saya punya produk nih, kalau teman-teman punya produk kopi nih. Harganya 30.000. Kalau dilihat dari produk yang di sebelahnya, 10.000 pasti ini mahal. Kalau orang lihat kayak gini pasti beli yang 10.000 daripada beli yang 10.000 aja. Tapi Anda harus jualan yang 30.000. Mau nggak mau harus jual yang 30.000. Nah, Anda harus punya strategi. Gimana cara strateginya? Kalau yang dibanding dengan 10.000 produk ini pasti mahal, beneran orang nggak jadi beli. Tapi Anda nggak bisa bergeming. Kenapa? Karena harga ini sudah DFP nih, nggak bisa turun lagi. Ini sudah termasuk harga pokoknya ya. Gimana caranya? Bisa pakai banyak cara. Salah satu caranya adalah di promosinya Anda gunakan ya umpan, kasih di promosi kayak gini. Yang 50.000 itu masuk akal sehingga Anda bisa melihat segmentasi Anda mau yang mana. Kalau Anda sudah lakukan strategi seperti ini, orang tetap beli di 10.000, berarti yang beli di 10.000 itu bukan target Anda. Berarti itu middle low. Ya, nah, yang 30.000 ini adalah segmentasi menengah. Yang 50.000 ini segmentasi middle up, orang yang menengah ke atas. Anda ambil yang mana? Sesuaikan dengan kondisi bisnis Anda. Ini contoh ya teman-teman, bagaimana penentuan harga, ini juga bagaimana Anda melakukan proses promosi ya. Ada kata gratis besar, ada kata diskon besar, ini namanya pull marketing buat orang tertarik. Ya. Scan lokasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Yang nomor 3 kita lanjut pekan depan. Sekarang teman-teman, kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, ada 10 menit. 9 menit sebelum bertanya. Tinggal 13 orang ya. Oke, saya absen ya.
Kalau nanti kan yang coret absen bukan saya ya, kan yang narik absen di mana? Yang narik absen di Bitly BAK ya. BAK nanti melihat rekamannya baru nanti dia apakah yang di Bitly dicoret atau enggak terserah dari BAK ya. Ada Anissa, ada Bayhaki, ada Danisa, ada Ella yang hadir, Esta, Pipa, Leli, Kita, Munawaroh, Novita, Cynthia, Siti Hafsa, lalu ada Suhedi ya. Oke, 13 orang ya. Rekamannya terdengar jelas. Jadi nanti kalau yang dicoret sama BAK saya nggak tahu ya. BAK yang Oke, hari ini pekan ini tugasnya nggak ada ya. Anda fokus sama penyelesaian tugas, laporan-laporan yang kemarin, bab satunya yang belum tolong dikerjakan, bab satunya dicicil, lalu persiapan UTS ya. Kalau ada pertanyaan, saya tutup ya. Gimana teman-teman? Ya, Pak. Oh ya. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi nanti absennya yang terima kasih. Saya tutup. Bermanfaat, nanti recordingnya saya upload di YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kamsahamnida.